Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba flashback ke masa lampau di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat mereka hidup dalam penjajahan dan perbudakan di Mesir, bahkan bayi-bayi lelaki mereka banyak dibunuh oleh pemerintah Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dan membawa mereka ke kota suci Yerusalem yang merupakan tempat tinggal para leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Namun kebebalan mereka dalam menentang Allah dan Rasul-Nya membuat mereka dihukum oleh Allah sehingga tidak bisa memasuki kota suci itu selama 40 tahun, menjadikan mereka bertahan hidup terombang-ambing di padang gurun di luar Yerusalem. Bangsa ini selalu menentang seperti contoh yang pernah terjadi di zaman itu. Mereka menyembah patung sapi buatan Samiri ketika ditinggal Nabi Musa selama 40 hari bermunajat di Sinai. Padahal baru saja mereka diselamatkan dari kerajaan Fir'aun dengan melintasi Laut Merah. Mereka membantah Nabi Musa ketika diminta untuk menyembah Allah. Mereka berkata bahwa akan menyembah Allah jika mereka bisa melihat Allah secara langsung dengan mata. Mereka menolak masuk ke kota suci Yerusalem dengan alasan kota tersebut masih dikuasai oleh bangsa lain yang lebih kuat. Mereka menolak berperang untuk merebut kembali kepemilikan kota suci. Bahkan mereka menyuruh Nabi Musa sendirian berperang bersama Tuhannya. Mereka akan menunggu dan melihat dari kejauhan. Jika Nabi Musa telah berhasil mengusir penguasa yang ada, barulah mereka akan bersedia masuk ke kota suci. Selama dalam masa hidup terombang-ambing di padang gurun, Allah memberi jaminan rezeki makanan bagi mereka berupa mana dan salwa. Namun mereka meminta Nabi Musa agar Allah mendatangkan sayur-sayuran dan makanan yang lain. Mereka mempermainkan perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina, dan hampir saja mereka tidak mampu melakukannya karena ulah mereka sendiri. Pada masa berikutnya, ketika Allah telah memberi kesempatan mereka untuk memasuki kota suci Yerusalem, lagi-lagi mereka menentang perintah Allah dan Rasul. Mereka diperintah memasuki kota suci dengan bersujud sambil mengucap hittah atau kami bertobat. Namun mereka memasukinya sambil membalik posisi sujud sehingga pantat mereka menghadap ke arah kota suci. Bukan hanya itu, mereka mengganti kata hittah dengan kata yang hampir mirip ucapannya namun berbeda arti, yakni kata hintah yang berarti biji gandum. Beberapa hal tersebut adalah sebagian dari kebebalan mereka sebelum masa kejayaan di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa ratus tahun sepeninggal Nabi Sulaiman, kaum ini kembali menentang perintah Allah dan mempermainkan kitab suci. Sebagai hukumannya, Allah menghancurkan kota suci Yerusalem melalui tangan Nebukadnezar, penguasa Babilonia. Mereka terusir dari kota suci dan kembali hidup sengsara dalam perbudakan dan penindasan. Mereka hidup di Babilonia atau Irak tanpa memiliki rumah ataupun tempat berteduh dari panas matahari dan hujan. Ketika mereka bertaubat, Allah mengirim sang juru selamat atau sang pembebas, yang dalam istilah mereka disebut Al-Masih. Raja Sirus dikirim oleh Allah sebagai Al-Masih untuk mereka, membebaskan dari perbudakan dan mengirim mereka pulang ke Yerusalem. Allah mengizinkan mereka memiliki kota suci ini lagi. Satu abad berikutnya, yakni sekitar tahun 438 sebelum Masehi, Ezra, imam dan ahli kitab Taurat, melakukan reformasi religius dengan menggalakkan pembacaan Taurat di muka umum yang kemudian dijadikan hukum resmi negara. Lagi-lagi mereka membuat ulah sepeninggal Ezra. Kambuh lagi penyakit mereka dalam melanggar aturan Allah dan mempermainkan kitab suci. Sebagai hukumannya, Allah jadikan mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander the Great dari Macedonia menaklukkan Raja Darius III, penguasa Persia. Yerusalem akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Alexander. Pasca kematian Alexander tahun 323 sebelum Masehi, beberapa jenderal anak buah Alexander berebut kekuasaan. Ptolemeus menguasai Mesir dan Judea, sedangkan Seleucus menguasai Syria dan Asia Minor atau Turki. Kedua kubu ini melakukan peperangan memperebutkan Yerusalem yang terus dilakukan selama kurang lebih 125 tahun. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Antiochus III, seorang raja dari kubu Seleucus, berhasil menaklukkan kubu Ptolemeus dan menjadikan Judea sebagai wilayah kekuasaannya. Dia mulai memaksa kaum Bani Israel agar meninggalkan ajaran Tauhid
atau monoteisme dan menggantikannya dengan ajaran paganisme Yunani. Pada tahun 176 sebelum Masehi, Antiochus IV Epiphanes melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memaksa kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Taurat. Dia menghapuskan hukum hari Sabat dan Khitan, serta menodai kesucian kuil Sulaiman dengan membangun altar Zeus yang digunakan sebagai tempat pengorbanan binatang babi. Setiap kali Bani Israel menentang dan mempermainkan aturan Allah, mereka akan terjajah dan terusir dari kota Yerusalem. Silih berganti kota suci ini dikuasai oleh bangsa penjajah. Setelah masa penguasaan Yunani, Romawi mengambil alih kekuasaan. Puncak kebebalan Bani Israel terjadi pada saat penolakan mereka terhadap Isa bin Maryam sebagai Al-Masih. Mereka menunggu hadirnya Al-Masih yang lain yang akan membawa mereka kembali ke kota suci Yerusalem dan mewujudkan kejayaan Bani Israel sebagaimana pada masa Daud dan Sulaiman. Akibatnya, Allah mengusir lagi kaum Bani Israel dari kota suci melalui tangan Titus sang penguasa Romawi. Kota suci ini diluluhlantakkan pada tahun 70 Masehi. Penduduknya diusir, sebagian dibantai, dan sebagiannya lagi dijual sebagai budak. Sejak masa ini, mutlak kaum Bani Israel tidak mampu mengklaim kembalinya kepemilikan kota suci hingga lebih dari 1000 tahun berikutnya. Masa inilah yang disebut sebagai masa diaspora. Mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. 6 abad atau sekitar 600 tahun pasca penolakan terhadap Isa bin Maryam, mereka masih belum menemukan tanda-tanda akan datangnya Al-Masih yang mereka inginkan. Hingga ketika para utusan Mekah menemui Rabi dan Rahib Yahudi di Yastrib atau Madinah, menanyakan perihal klaim Muhammad sebagai Rasulullah. Secercah peluang muncul untuk memperoleh update informasi tentang masa depan Bani Israel. Para rabi atau rahib Yahudi ini menjadikan kisah Zulkarnain sebagai uji validitas kerasulan Muhammad, dengan harapan jika memang Muhammad benar-benar Rasul Allah sebagaimana Musa dan Isa, tentunya dia bisa menjadi kunci untuk mengetahui masa depan Bani Israel, yakni memberi sedikit titik terang akan kehadiran Al-Masih yang mereka nantikan. Al-Masih sekaliber Zulkarnain yang mampu mengembalikan kejayaan Bani Israel.